untuk berikutnya, bagaimana Islam setelah adanya atau munculnya peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan belajar bagaimana tentang biografi singkat beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada dua hal terkait dengan sejarah Islam kita, yaitu Makkah dan Madinah. Insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun saya sendiri sebagai moderator dan akan mempersilahkan kepada rekan saya Bapak Yoga untuk menyampaikan materi yang sedikitnya sudah digambarkan dari awal. Kepada Bapak Yoga kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu dosen selaku mata kuliah pemikiran dan Islam dan rekan-rekan yang saya hormati. Mungkin di sini hanya memaparkan masih banyak kekurangan-kekurangan hanya dari beberapa referensi yang kami ambil. Salah satunya adalah Arab dan Islam, di mana sebelum Islam datang di Arab itu bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah Barat Daya, benua Asia atau Al-Janub Al-Gharbi min Asia, atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan stapa, padang rumput luas di gurun pasir. Sedikit sekali menyisakan wilayah yang layak ditinggali di sekitar pinggirannya. Dan daerah itu semuanya dikelilingi laut. Ketika jumlah penduduk kian bertambah, mereka harus mencari lahan baru guna menjadikan tempat tinggal. Jadi kebanyakan hampir padang pasir atau gurun tandus, hanya sedikit padang rumputnya. Kebanyakan pasir. Selanjutnya di Arab Islam ini kami membahas beberapa permasalahan. Salah satunya adalah komunitas bangsa Arab, di mana komunitas bangsa Arab itu terdiri dari dua komunitas. Kemudian ada juga kondisi politiknya, ada juga kondisi ekonomi, kondisi moral, kondisi budaya, dan sistem kepercayaan dari agamanya sebelum adanya Nabi Muhammad jadi pra-Islam. Selanjutnya adalah komunitas bangsa Arab, terdiri dari dua, yaitu komunitas pertama adalah bangsa Arab yang datang jauh hari sebelum datangnya Islam, jadi sudah tetap di situ. Kemudian ada juga komunitas kedua adalah bangsa Bakiyah yang masih ada di situ. Yang pertama ada komunitas bangsa Arab. Komunitas bangsa Arab ini referensi dan fakta sejarah tentang mereka sangat sulit diungkapkan. Hal ini cukup beralasan mengingat jauhnya rentang waktu serta tidak ditemukannya indikasi eksistensi mereka dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari keterangan kitab-kitab Samawi, terutama Al-Quran, Injil, Taurat, dan syair-syair jahiliyah. Bangsa ini selanjutnya dikenal dengan istilah Ba'idah. Arab Ba'idah adalah orang Arab yang kini tidak ada lagi dan musnah. Di antaranya adalah Ad, Samud, Syam, Jadis, Ashab, Aras, dan penduduk Madian. Itulah komunitas pertama yang ada di Arab sebelum pra-Islam. Jadi untuk saat ini tidak diketahui itu masih ada atau tidaknya, karena sulit mencari eksistensi mereka dan indikasi sejarah mereka. Kemudian ada juga komunitas yang kedua, yaitu komunitas Bakiyah yang masih ada sampai sekarang, terdiri dari dua suku besar, yaitu Adnaniyin dan Fattaniyin. Kabilah Adnaniyin berasal dari keturunan Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam. Dinamakan Adnaniyin karena nenek moyang dari kabilah ini bernama Adnan, yaitu salah satu keturunan Nabi Ismail. Kita tahu Adnan itu adalah leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan Qattan sampai pada Yaktan
yang dalam kitab Taurat disebut Yakzan. Nasabun Fakar Genealogi mengatakan bahwa Khotan adalah nenek moyang suku-suku di negeri Yaman, al-Yamanin. Pada mulanya wilayah utara diduduki golongan Adnayin dan wilayah selatan didiami golongan Qadiyin. Akan tetapi lama-kelamaan kedua golongan ini membawa karena berpindah dari utara ke selatan atau sebaliknya. Sesuai dengan tadi bahwasanya ada yang kalau semakin bertambah ada yang ke pinggiran laut, ada yang ke pinggiran kota. Itulah komunitas yang ada sebelum Islam. Kita kenal adanya suku besar, salah satunya Adnayin dan Qatayin. Kemudian ada juga kondisi sebelum pra-Islam. Salah satunya adalah kondisi politik, di mana kondisi politik ini internal wilayah Arabia di masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal pemimpinan sentral maupun kesatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Seluruhnya kesetiaan terserap dalam kelompok yang bertindak sebagai sebuah kolektivitas untuk mempertahankan individu warganya dan untuk menghadap tanggung jawab bersama. Jika seorang warga teraniaya maka akan menuntut balas. Pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial, baik antar individu maupun kelompok atau kabilah. Tidak ada hukuman bagi pelanggar hukum yang dia terima hanya sebatas kebencian atau sikap acuh dari kelompok. Kita kenal bahwasanya di Arab itu mengenal dengan sistem kabilah. Kabilah yang sangat dikagumi, salah satunya kabilah Quraisy. Kemudian ada juga kondisi ekonomi, di mana sumber ekonomi yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan atau bisnis. Orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangannya. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Quraisy ayat 1-2 yang berbunyi, artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Mereka melakukan perjalanan bisnis di Yaman pada musim dingin dan di Syam pada musim panas. Kita ketahui bahwasanya Islam menyebar ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Jadi bahwasanya kondisi ekonomi di Arab itu salah satu adalah dengan cara berdagang. Kemudian ada kondisi moral. Kondisi moral sebelum Islam itu pada dasarnya masyarakat Arab jahiliyah memiliki sejumlah sifat-sifat positif dan kelebihan seperti sifat dermawan, pemberani, setia, ramah, sederhana, serta cinta kebebasan. Ingatannya kuat dan pandai bersair. Jadi kita harus tahu bahwasanya jahiliyah itu bukan bodoh pikirannya, tapi bodoh moralnya. Kita ketahui bahwasanya bangsa Arab itu pintar akan bersair. Kemudian itu semua menjadi tenggelam dan tidak mampu menampilkan moralitas tinggi masyarakat Arab saat itu. Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yaitu kemusyrikan, kekafiran, ketidakadilan, kejahatan, dan fanatisme suku-suku, sehingga menghalalkan segala cara. Disinilah arti jahiliyah dapat dipahami. Mereka bukan bodoh dalam arti buta huruf dan tidak mengenal pengetahuan sama sekali, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat dan sumber kebenaran dan tidak mengenal Tuhan yang semestinya mereka sembah. Salah satunya beberapa contoh tradisi buruk masa Arab jahiliyah. Yang pertama yaitu perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, San'a, Hijaz, Yasrib, dan Humat Al-Zandal. Itu biasanya perjudian dan maisir. Kemudian ada juga minuman arak atau khamr dan berfoya-foya. Minuman arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar, penyair, dan sastrawan di daerah perkotaan. Kemudian ada nikah istibadah, yaitu jika istri telah suci dari haid, sang suami mencarikan untuknya laki-laki di kalangan terbuka, keturunan baik, dan berkedudukan tinggi untuk menggauluinya. Kemudian ada juga mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi bangsa Arab itu
malu akan lahirnya seorang anak perempuan sehingga mengubur anak perempuan tersebut secara hidup-hidup. Karena mereka merasa takut terkena aib karena memiliki anak perempuan, jadi malu ya. Kemudian membunuh anak-anak, di mana jika kemiskinan dan kelaparan mendera mereka atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan akan mereka alami kalau misalkan banyak keturunan, apalagi di suku-suku yang tidak terlalu menonjol atau kaum-kaum kabilahnya. Kemudian ada bertabarus atau bersolek. Para wanita terbiasa bersolek dan keluar rumah sambil menampakkan kecantikannya, lalu berjalan di tengah kaum laki-laki dengan berlenggak-lenggok agar orang-orang memujinya. Jadi pamer ya. Jadi kalau ada yang sering bersolek-solek di luar, kita sudah mirip dengan kaum jahiliyah sebelum Islam. Jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Kemudian ada juga lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya, yaitu melakukan hubungan seksual secara terselubung. Kemudian ada prostitusi. Prostitusi ini adalah seorang wanita memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita, menandakan bahwa wanita itu adalah laki. Jadi secara terang-terangan nih bikin bendera merah di depan rumahnya itu menandakan bahwa dia adalah seorang prostitusi. Bener lah ya. Kalau sekarang lewat aplikasi. Jadi balik lagi ke zaman jahiliyah ya. Jadi yang modern kalau kata Hendra. Kemudian ada juga fanatisme kabilah atau kaum. Yang terakhir adalah berperang dan saling berusaha untuk merampas dan menjarah harta benda dari kaum lainnya. Kabilah yang kuat akan menguasai kabilah yang lemah untuk merampas harta benda mereka. Selanjutnya ada kondisi budaya. Sebelum pra-Islam, salah satu kelebihan bahasa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rukun semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian mengalami perkembangan sangat pesat karenanya. Mengenai kebudayaan sebelum Islam, buku sejarah dan kebudayaan Islam menjelaskan agak rinci sebagaimana disarikan berikut. Berkaitan dengan kelebihan bangsa Arab pun pandai dalam bidang sastra, khususnya membuat syair bagi mereka untuk mengungkapkan pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman. Kita ketahui bahwasanya pernah ada yang perihal Al-Quran ya. Umar bin Khattab, kita tahu bahasa bangsa Arab itu terkenal dengan syair-syair, tapi ketika Umar bin Khattab mendengar lantunan ayat Al-Quran itu sangat luar biasa katanya, melebihi syair-syair yang dibuat oleh kaum Arab. Selanjutnya yang terakhir itu adalah sistem kepercayaan dan agama. Bangsa Arab sebelum mengenal Islam sebenarnya telah mengenal keyakinan terhadap satu Tuhan atau tauhid atau monoteisme, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Quran sendiri mengakui eksistensi ajaran Ibrahim dan menyebutnya dengan nama Hanif, agama yang lurus. Namun beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemudian ajaran suci itu telah ternoda oleh takhayul dan khurafat sehingga sampai pada penyekutuan atau syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan ini kemudian dikenal dengan Patsaniyah, penyembahan terhadap berhala atau patung. Menurut Al-Kiristani, seorang sejarawan muslim terkemuka mengatakan bahwa terdapat 360 berhala di Ka'bah. Yang paling terkenal adalah Hubal yang dibawa dari Belka dan Syria ke Arab oleh Umru bin Lahi dengan tujuan agar bisa mendatangkan hujan ketika dimintai. Yang menarik untuk dicatat adalah Hubal dianggap bisa mendatangkan hujan, sebuah sifat khas Tuhan yang berasal dari wilayah pertanian. 3 patung Tuhan lain yang dikenal di Mekah adalah Manat, Lata, dan Uzza. Bangsa Arab Selatan menyembah banyak dewa dan dewi, di antaranya yang paling terkenal adalah At-Tor yang dianggap sebagai personifikasi planet Venus. Mereka juga menyembah dewa matahari yang bernama Al-Maqah di Sabah, Wad dan di Ma'in, Am di Kotoban, dan Sin di Hadrun. Matahari juga disembah sebagai Dewi Syam. Para dewa-dewi dipuja di berbagai tempat ibadah yang masing-masing mempunyai pengikut sendiri. Itu menurut Al-Shiristani.
itulah sistem kepercayaan dan agama sebelumnya pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan perihal materi yang kami cari dari beberapa referensi seputar Arab pra-Islam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan bagaimana tentang kondisi Arab sebelum datangnya Islam. Untuk selanjutnya tentang munculnya peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, diawali dengan makna apa sih peradaban itu? Ya, nah, di sini sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu, kita akan belajar dulu apa itu peradaban. Kalau kita akan membahas peradaban, maka tidak akan lepas dari kata budaya atau kebudayaan. Nah, di sini kita akan mengaitkan tentang kebudayaan. Di Indonesia berasal dari Sanskerta Budhi, berarti akal, kemudian dijamakkan menjadi budaya. Selanjutnya menjadi memakai awalan ke dan akhiran an. Akhirnya menjadilah satu kata kebudayaan. Nah, di sini berarti ada kata budi dan ada kata daya. Nah, jika disatukan, budi itu adalah kekuatan rohani atau batin dan daya adalah kekuatan jasmani atau lahir. Jadi peradaban itu apa? Nah, di sini peradaban adalah segala hasil kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dipandang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan manusia. Di sini Islam adalah agama samawi atau agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Nabi besar Muhammad SAW yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, dalam bentuk larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa peradaban Islam itu merupakan deskripsi bagaimana kehidupan umat manusia muslim yang mengalami kemajuan sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa mereka, tetapi dijiwai oleh ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, bagaimana peradabannya pada masa Nabi Muhammad SAW akan dibahas tentang biografi Nabi, kemudian sejarah Islam di masa Mekah, sejarah Islam di masa Madinah. Kita akan lanjutkan kembali bagaimana Pak Yoga memaparkan dengan sejelas-jelasnya beberapa poin yang saya maksudkan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Tempat bagus bunyi tangan. Lanjut lagi pembahasan selanjutnya adalah peradaban munculnya Islam. Salah satunya kita harus mengenal dulu biografi Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad sudah lahir, sudah ada sejarahnya, mulai masa remaja, masa dewasa sampai menjadi Rasul, sampai menerima wahyu, kemudian diberangkatkan untuk menghibur Nabi Muhammad ketika di masa kesedihan, yaitu Isra dan Mi'raj, kemudian sampai meninggal. Salah satunya biografi Nabi Muhammad saya jelas sedikit bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang paling sempurna di antara ciptaan Allah dan yang dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada tahun 571 Masehi. Kota Mekah merupakan tempat berdirinya Masjidil Haram atau dalam kurung Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku yang paling berpengaruh di Mekah, yaitu suku Quraisy. Itulah profil singkat biografi
Nabi Muhammad, karena kalau diceritakan itu tidak akan beres 1 sampai 2 hari ya. Jadi sejarah Nabi Muhammad itu. Mungkin langsung saja sejarah Islamnya. Sejarah Islam di masa Mekah. Nabi Muhammad menyebarkan Islam di kota Mekah itu berjalan dengan banyak godaan atau rintangan atau tantangan yang sangat luar biasa, karena fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah. Walaupun Nabi Muhammad SAW sendiri dari berasal suku yang sama secara umum pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya dakwah dengan strategi politik yang muncul aspek-aspek keteladannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan takdir. Jadi di kota Mekah ini Nabi Muhammad itu tidak menonjolkan sifat kenabiannya, tapi sifat kepemimpinannya. Bahwasanya bangsa Arab sudah tahu bahwa Nabi itu adalah seorang yang arif, bijaksana, kemudian dipercaya. Namun dengan menyebarkan agama Islam, Nabi penuh tantangan. Salah satunya dari meskipun dari suku yang sama, tapi ada aja yang tidak menyetujui karena fanatisme agama tersebut. Salah satunya adalah paman Nabi, yaitu Abu Jahal. Kemudian di kota Mekah ini Nabi berdakwah secara diam-diam. Itu dengan turunnya perintah itu mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Yang bisa kita kenal disebut asal dikenal orang yang pertama masuk Islam. Kemudian sudah turunnya ayat atau wahyu, kemudian Nabi mencoba untuk dakwah secara terbuka. Secara individual turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ia berdakwah dengan secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy, sehingga ada rencana untuk pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Nabi Muhammad diperlukan untuk hijrah. Kemudian ada salah satu, menurut Ahmad Shalihi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang sebuah Islam. Tadi yang pertama adalah fanatisme agama. Tapi menurut Ahmad Shalihi, yang pertama adalah mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Jadi menyangka bahwasanya Nabi itu ingin berkuasa di Arab, padahal kan Nabi bukan mencari kekuasaan. Yang kedua ada Nabi Muhammad SAW menyuruh pada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga ada para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Kebangkitan, kurang huruf haknya ya. Kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Jadi para Quraisy ini tidak bisa menerima ajaran-ajaran yang disampaikan bahwasanya setelah hidup di dunia itu akan muncul di alam akhirat. Kemudian yang keempat adalah taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berulang berakar pada bangsa Arab tadi, fanatisme agama nenek moyang. Kemudian yang terakhir adalah pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Karena kita tahu bahwasanya kebanyakan bangsa Arab itu membuat patung kemudian dijual lalu disembah. Itulah faktor-faktor yang mendorong kafir Quraisy untuk menentang seruan Islam. Kemudian ada juga sejarah Islam di masa Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang dulu disebutnya Yasrib. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah sebagai pilot proyek pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan. Berawal dari respon orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah pada bulan haji terhadap seruan Nabi, juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong.
Penduduk Yathrib atau Madinah sebelum Islam terdiri dari dua suku, yaitu Arab dan Yahudi. Yang keduanya ini saling bermusuhan, diantaranya suku Aus dan suku Khazraj. Pada dasarnya awal mula itu sering bermusuhan, tapi setelah terjadi perang antara suku Aus dan suku Khazraj, itu mereka sadar diri sehingga melakukan gencatan senjata atau perdamaian. Nah, setelah kedua suku berdamai dan suku Khazraj pergi ke Mekah, dan setelah di Mekah Nabi Muhammad SAW menuju rombongan mereka pada sebuah kemah, beliau memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT, karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi dan tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi. Maka mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yathrib masuk Islam. Itu sejarah Islam di Madinah. Kemudian ada beberapa poin yang masuk ke dalam sejarah Islam di masa Madinah, yaitu adalah pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, yaitu peradaban atau budaya pada masa Rasulullah SAW. Yang paling dahsyat adalah perubahan sosial, suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Di dalam tulisan Ahmad Al-Quraish diuraikan bahwa peradaban masa Nabi Muhammad dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW di bawah bimbingan Nabi. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Nabawi, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan kesepakatan untuk saling membantu antara kaum Muslim dan kaum non-Muslim. Yang kedua adalah peletakan asas politik dan ekonomi dan sosial. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perkataan dan tindakannya. Hiduplah kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakat. Dengan demikian berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah SAW dengan asas-asas yang abadi. Kemudian di masa Islam bersebar di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang Muslim maupun non-Muslim, yaitu Yahudi. Piagam dinilai oleh Ibnu Hashim disebut sebagai undang-undang dasar negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. Yang pertama ada 3 poin. Setiap kelompok mempunyai pribadi, keagamaan, dan politik adalah hak kelompok. Menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada yang patuh. Kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga, kebebasan beragam terjamin buat semua warga negara. Kemudian yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah baik kaum Muslim maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu baik secara moral atau material. Semuanya dengan bahu-membahu harus menanti setiap serangan terhadap kota Madinah. Itulah pemaparan sedikit dari kelompok kami perihal tentang Arab pra-Islam dan munculnya Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, sekian dari saya selaku pemateri. Kembali kepada moderator Ibu Anu. Terima kasih kepada Pak Yoga yang sudah menyampaikan atau memaparkan materi tentang Arab pra-Islam dan peradaban ketika datangnya Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, materinya tentu tentang sejarah itu tidak pernah ada yang singkat. Kalau singkat pasti sangat banyak sekali ya. Materi itu banyak, tetapi kami berusaha untuk merangkumnya sampai 10 halaman. Ternyata Ibu sulit. Ini pun 13 halaman. Ya, minimal 10 halaman, maksimal lebih dari itu. Alhamdulillah ya, ada kesempatan untuk lebih memperluas lagi materi, insya Allah. Tentu saja Ibu, ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan juga perlu dilengkapi. Nah, insya Allah seiring dengan waktu yang diberikan sekadar oleh Ibu akan kami perbaiki. Namun apakah
dicukupkan atau memang ada diskusi. Diskusi itu bukan hanya bertanya untuk kami jawab, tetapi barangkali ada hal yang perlu untuk ditanggapi oleh rekan-rekan, ditambah atau dikurang, maka itu adalah hal yang indah dalam kesempatan hari ini. Untuk itu, Ibu boleh dipersilakan kepada teman-teman atau cukup? Ya, dululah sharing saja. Sharing, ya. Silakan kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan atau di-sharingkan gitu ya. Bisa di berapa orang? 3 orang? Ya. Cukup 3 orang? Cukup 3 orang cukup. Ya. Ya, dari Bapak Aji, mewakili kelompok mana Pak? Kelompok 1. Cukup 1 mana? 10. Kalau ada ya. Kelompok 10. Lebihnya awas. Kira 0 aja 0. Mangga Pak Haji. Insyaallah bermanfaat. Kalau para pejuang dakwah sebagai bahan untuk mencerdaskan jamaah masyarakat atau umat Islam. Kedua, bahwa kita sebagai mahasiswa para siswa juga pasca sarjana yang maksa generasi baru karena maju dan mempunyai bangsa ini saat ini berada di tangan kita, salah satunya, tapi banyak sekali. Terkait dengan materi yang sampaikan tadi, dengan pertanyaan yang mungkin ini bisa menjadi bahan salah satu pemikiran yang sangat sensitif atau sangat kuat sekali untuk dibahas. Munculnya paradigma di masyarakat beberapa waktu yang lalu, pemikiran atau dogma antara kadrun dan kampret, ya, gitu. Karena memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Yudhya tadi bahwa kemudian muncul pemikiran dalam masyarakat bahwa Islam masuk atau menyebar di Arab dengan Islam masuk menyebar di Indonesia itu dengan alur perkembangan yang berbeda. Ya, untuk masuk ke Indonesia salah satunya dengan dibawa oleh para wali, kemudian para mujarat sebelumnya kan, para mujarat. Gitu. Nah, beda dengan Islam yang menyebar di Jazirah Arab, sebagaimana yang muncul di tengah-tengah bangsa kita ini bahwa itu mendoktrin atau menjadi dogma di tengah masyarakat bahwa Islam yang menyebar di Jazirah Arab itu begitu radikal melalui peperangan, gitu kan? Sehingga menjadi satu kesimpulan para pemikir yang sekarang kita melihat sebagai penonton atau pendengar seolah-olah mengiyakan dalam arti oh iya bahwa Arab itu negara bangsa yang radikal. Salah satu di antara itu adalah Islam bisa berkembang di Arab lewat peperangan, begitu. Sehingga muncul pemikiran yang negatif lah, gitu kan, di tengah-tengah masyarakat. Sampai muncul antara kadrun dengan kampret, gitu kan. Itu sungguh sangat sakit ya, bukan berbaik sekali kita ini. Sangat sakit sekali ketika Islam di Indonesia sekarang ini kemarin tapi sekarang udah gila lah. 2-3 tahun yang lalu begitu sensasi ya, ada sebutan Islam kampret dan kadrun. Nah kemudian dibandingkan dengan Islam yang masuk ke Indonesia, gitu kan, seperti halnya masuk ke pertama itu kan di Aceh, Samudra Pasai, kemudian berkembang, kemudian ke 7 sampai 14 ke berkembang maju. Gitu. Nah kira-kira yang menjadi persoalan itu bagaimana pandangan kelompok Pak Yoga atau kita yang ada di sini, karena kan tujuannya kita share ya. Jadi kita punya beban di masyarakat itu, terutama saya pribadi, ya untuk meluruskan sekalipun ya tetapi punah orang malahnya untuk mencerdaskan, tapi setidaknya bisa mencerdaskan para Islami, para mereka yang ada di luar sana, dengan muncul Islam atau kelompok kadrun, kelompok kampret. Ini materi sangat pas sekali untuk kita bahas ya. Salah atau nomor itu.
Terima kasih kepada Pak Aji mewakili kelompok 10. Pertanyaan yang pertama tentang istilah kadrun dan kampret di negara Indonesia dan bagaimana tanggapan dari kelompok kami. Kami tampung saja dulu ya Pak. Untuk selanjutnya kelompok mana yang akan bertanya? Dari kelompoknya Tesipa, kelompok berapa Teh? Tesipa bertanya atau dari Ibu Haji? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Setelah menyimak dari awal sampai akhir ya, apalagi sebelum datangnya Rasulullah SAW, itu ngeri sekali. Abang kenapa kok kita menjadi halal yang kita suci atau yang dikatakan dari Allah banyak terjadi dalam dikatakan juga, tapi sampai sekarang juga mudah-mudahan dengan Di kamar kita sebagai manusia apalagi setelah datangnya Rasulullah SAW. Karena kenapa ada hukum bersama yang memang pertama kali yang kita susah itu di keluarga itu, karena kenapa Nabi Nuh yang mungkin menjamin apa tidak kepada Allah. Tadi kata diberikan Pak Haji dengan kata apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya kedepannya kita sebagai umat Muslim mendoakan orang-orang ini, dan setelah mungkin datangnya Rasulullah SAW itu juga kan sahabat kalau nggak salah Maria waktu mengundurkan anaknya pas keluar anaknya itu perempuan kan langsung membahas sunama pada di buku kolopesnya. Jadi setiap dia sholat kerepes kalau sudah masa sudah Ruang kerepes. itu berinya bukan main lah ya. Mudah-mudahan dengan ya adanya Rasulullah SAW kita sebagai umatnya, mudah-mudahan pas tadi kohirotnya menjadi kita. Sekian. Waalaikumsalam. Terima kasih. Rupanya tidak ada pertanyaan dari Ibu, tetapi menanggapi, lebih kepada menanggapi apa yang disampaikan. Terima kasih Ibu. Satu, menanggap, penanya atau menambahkan? Satu lagi. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada satu aja. Kalau tidak ada, baik kita bahas tentang kadrun dan kampret. Bapak dan Ibu boleh ya? Barangkali teman-teman bisa nanti menambahkan atas informasi yang akan disampaikan. Apa sih kadrun? Apa sih kampret yang berkembang di Indonesia? Apalagi kita sudah mendengar mata najwa yang sering ya membahas tentang kadrun dan kampret. Bapak dan Ibu, kadrun itu adalah istilah yang digunakan kepada pendukung atau simpatisan yang berpihak kepada pro pemerintah. Dan di sini kaitannya dengan perpolitikan di Indonesia. Bapak dan Ibu, istilah ini tidak ada pada saat Islam tidak ada ya. Kenapa? Karena tujuannya juga ini untuk memecah belah ya, memecah belah. Tuh. Kemudian kampret istilah bagaimana? Kak ini baru kampret mah katanya yang pro terhadap pemerintah. Jadi lawan daripada kadrun. Kampret digunakan untuk mendukung atau simpatisan pihak yang dianggap kontraknya terhadap pemerintah. Ada yang pro tadi kadrun, yang kontra berarti kampret. Ya. Nah ini pertanyaan dari Pak Haji ini yang sering terjadi di negara Indonesia. Kenapa ada di perpolitikan Indonesia itu ada kadrun dan kampret? Ini lebih ke perpolitikan arahnya kepada apalagi kemarin ya tentang pilpres ya.
bukan hanya di tahun-tahun sekarang. Ini terdengar dari semenjak tahun 2009 ya 2019 tentang kadrun dan kampret, karena Pak Haji juga bahasanya di negara Indonesia. Nah, bagaimana untuk jika hal itu terus terjadi di negara Indonesia? Jawabannya, di negara Indonesia itu tidak akan pernah terjawab persatuan dan kesatuan. Karena inti dari kadrun dan kampret adalah untuk memisahkan, ya, adanya perpisahan. Nah, jauh dari hal tersebut nanti akan ada perpisahan mana pemerintahan, mana agama. Nanti seperti itu, ya. Dari politik lahir mungkin akan berkembang seperti itu di antaranya. Makanya Islam tidak memperbolehkan adanya istilah-istilah yang bisa memecah belah. Apa solusinya? Kita membutuhkan sosok pimpinan yang bisa menyatukan, seperti halnya Rasulullah SAW. Dengan bagaimana? Dengan adanya cari pemimpin kita bukan hanya teori saja, tetapi keteladanan. Itu adalah salah satu dari solusi bagaimana menangani adanya kadrun dan kampret, ya. Ketika agama berbicara tentang masalah politik, agama yang diserahkan begitu. Disangkanya tidak pro terhadap pemerintah, padahal kita menggaungkan agama. Atau sebaliknya, ketika pemerintah berkeinginan kontradiksi dengan hukum agama Islam, dianggapnya pemerintah tidak pro terhadap agama. Akan seperti itu. Nah, makanya satu, kita krisis keteladanan, berarti yang dibutuhkan adalah sosok keteladanan. Yang kedua, adanya pendidikan dan pencerahan. Bagaimana pendidikan dan pencerahan? Indonesia sekarang sedang digaungkan adanya moderasi beragama. Kalau moderasi beragama itu memang berhasil, berarti kita bersikap moderat. Bagaimana ketika kita menyampaikan hal-hal yang hubungannya dengan politik, pemerintahan, tetap kita bertumpu kepada nilai-nilai agama itu dilaksanakan, maka tidak akan ada pemecahan mana pemerintah, mana negara, mana agama. Keduanya bersatu, karena agama berada di tengah-tengah masyarakat, berada di dada masyarakat, ya, tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, yang kedua, adanya komitmen yang benar-benar. Bagaimana adanya komitmen yang positif dan adanya keterbukaan. Ya, prinsip keterbukaan. Tidak ada hal-hal yang tertutup sehingga tidak ada komunikasi. Kalau yang muncul adalah seperti bom yang lama-lamaan membunuh, ya, ketika tidak ada komunikasi secara terbuka. Dan kita menolak hal-hal yang sifatnya pemisahan tentang politik dengan agama. Karena di Indonesia terkenal kadrun dan kampretnya seperti itu, maka apa kaitannya dengan Islam di masa sekarang atau dibandingkan dengan Islam dengan di masa jahiliyah? Silakan kita simpulkan ada tidak zaman mereka tentang pemisahan-pemisahan tersebut. Nah, sepertinya di Indonesia saja kalimat kadrun dan kampret itu yang lain. Gini Bu, yang menjadi substansi permasalahan itu bukan terkait antara kadrun dan kampretnya, tapi sedang dibangun pemikiran di tengah-tengah masyarakat itu bahwa ke-anti-Araban, sampai ada satu pemikiran ataupun ketika banyak lulusan Timur Tengah, ya Pak Haji, seperti dari Mesir ataupun Arab, itu menjadi sangat sensi satu perbandingan dengan lulusan dari kita. Ini sangat real di tengah-tengah kita. Dan yang berbicara itu bukan di kalangan biasa-biasa, tapi aparatur negara yang menyampaikan, gitu kan? Karena dampak dari pemikiran tadi, Ibu betul sudah memberikan jawaban. Ada istilah pemisahan antara pemerintahan ataupun politik dengan agama, istilah ilmiahnya sekularisme, ya, fasluddin al-hayati minad daulah. Nah, maka yang jadi pertanyaan maksud saya ini, kok
muncul kemarin 2-3 tahun yang lalu pemikiran ke arah sana. Ya. Bahkan tadi Ibu sudah menjawab bahwa butuh sosok keteladanan kepemimpinan. Ini menandakan bahwa mungkin dalam tanda kutip pemimpin-pemimpin dari atas tidak memberikan keteladanan yang baik. Betul kan? Sepakat? Ya. Ketika Ibu tadi menyampaikan itu, satu poin-poinnya membutuhkan sosok keteladanan kepemimpinan. Itu memberikan kesimpulan ataupun ini merupakan kesepakatan bersama bahwa berarti para pemimpin kita di atas ini tidak memberikan teladan buat kita. Dan tadi memang betul yang menjelaskan itu bukan kalangan biasa, tapi kalangan para pemuka atau tokoh. Ya, sampai muncul ya kurang organanya bagi kita ketika mereka menyebutkan cukuplah sekolah mah dia gitu kan. Itu kan sangat sakit ya bagi kita, bukan berarti terbaik tadi. Justru kita kan enak, enjoy, bisa berkolaborasi, bersinergis ya. Gitu. Hari anu sekolah ke Timur Tengah dikritik, nah dan Eropa ya sampai dikritik gitu kan. Nah maka ya tadi di awal ya, karena kita ini sebagai insya Allah ya, agen pembaru yang bisa menjadi jalan yang mencerdaskan masyarakat. Nah ini tugas kita begitu berat sekali kan. Ada muncul katanya walau pemikiran-pemikiran yang diarahkan ke barat-baratan kita ya kan. Artinya anti ke Araban kan gitu ya. Maka punten muncul yang kedua tadi kata Ibu, kita Indonesia ini sedang digiring tentang terkait moderasi beragama. Di semester 1, nah saya bertanya kan ke Pak Prof Jusman. Bahkan Prof Jusman sendiri langsung bahasanya mungkin pun dia tolak saja. Tolak aja. Kalau saya pemimpinnya bubarkan, gitu kan kata Prof Jusman. Gitu. Karena apa? Di antara moderasi beragama itu ada nilai luhurnya budaya atau tradisi. Nah, apalagi muncul bahwa budaya itu di atas dari agama. Ya, itu sangat berat sekali bagi kita semua. Itu kan endingnya bahwa kalau agama berbenturan dengan budaya, maka budaya didahulukan. Ya, apalagi muncul kemarin itu dari Pancasila berubah menjadi Ekasila, kan? Meskipun ya alhamdulillah tidak terakses. Nah ini ya bahan sharing saja buat kita semua. Dengan disampaikan oleh Pak Yoga dan Ibu Ana ini sangat bagus sekali ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan karena di masyarakat itu memang seperti itu sekarang ya terjadi. Atau nuhun Bu. Bu Rona ada tambahan? Oke, saya menanggap terkait tadi pertanyaan Pak Haji, kenapa ada opini yang mengiring ke arah radikal ya? Karena kalau kita pahami bersama, kalau sekarang tuh kayaknya yang radikal itu yang ke arah Paraban, sedangkan yang sebaliknya yang liberal itu yang ke barat-baratan. Kenapa ada ramai seperti itu? Mungkin yang pertama saya setuju dengan Bu Ning tadi bahwa adanya kamu meret dan salah satunya adalah penyebabnya program. Kemudian yang kedua mungkin istilah itu lahir karena kita lahir di Indonesia ya, yang sebagian orang Islamnya itu dipengaruhi oleh pengaruh Arab, tapi sebagian juga banyak yang belajar di Barat yang secara tidak langsung berpengaruh, apalagi orang-orang yang sekolah asalnya di Barat, dosen-dosen yang asal sekolahnya di Barat, kemudian mengajar di, contohnya di UIN, banyaknya itu kan langsung berpengaruh. Kalau tadi pertanyaannya terus bagaimana cara kita memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak ada opini seperti itu, gitu. Bahwa kalau ke timur di barat itu katanya jelek gitu, kalau ke arah-arah, terus kalau ke barat-baratan kayaknya bagus. Walaupun sejujurnya kalau saya pribadi nggak bisa mengukur gitu. Yang disebut liberal itu apa? Yang disebut ukurannya seperti apa? Gitu. Yang disebut moderat sekalipun di tengah-tengah itu ukurannya apa? Ya, kecuali kalau menurut saya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, kalau tadi kata Bu Ani harus ada komunikasi yang baik. Mungkin harus disampaikan kepada masyarakat apa hikmah atau
intisari dari ajaran Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berada di posisi berdakwah di orang Arab yang bangga seperti itu, bagaimana Islam bisa muncul di sana gitu ya, bisa menguasai, kan bukan dengan cara perang walaupun ada, tapi kan intinya bukan tentang perangnya gitu. Justru pada zaman Nabi Muhammad perang itu dikurangi. Perang itu adalah metode terakhir untuk berdakwah kepada mereka. Ada metode sebelumnya bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam gitu ya. Itu dengan dakwah tadi dengan teladan. Justru yang paling utamanya adalah teladan. Jadi tadi kedakwaannya salah satunya yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana kita menjadi teladan untuk apakah kita apakah kita berislam itu karena kearab-araban atau karena kebarat-baratan atau karena kita mau belajar tentang nilai Islam itu sendiri. Artinya ya tentang teladan itu sendiri atau bagaimana cara kita menyampaikan itu kayak apa ya pemikiran yang paling terkenal gitu ya, yang paling banyak di masyarakat. Kenapa sih di Islam ada poligami 1 sampai 4 gitu? Padahal kan intisarinya bukan tentang 1 sampai 2 sampai 4-nya boleh gitu. Justru pada zaman Arab itu orang Arab itu lebih dari 4 gitu kan nikah. Justru pembatasan. Gitu. Nah makanya sama Nabi Muhammad itu tadi batasi gitu karena 1-2 hal laki-laki tidak bisa masih tidak bisa 1 tapi 4 pun boleh gitu walaupun itu masih ditekankan juga gitu dalam kalau bisa Fawahidah. Jadi mungkin prinsipnya dulu gitu, seperti apa Silakan. Tapi ngiringan sawit. Baik. Bapak dulu atau Bapak dulu? Abing ke sacong Tadi celok. dulu ya, tadi dulu. Abing ke Agak sedikit. Terima kasih Bu Sama Nana. kaitan dengan kadrun ada ya, kadrun kampret atau sama dengan cebong. Menurut saya memang tadi pasal-pasal dengan Burui. bahwa ini murni lahir dari perpolitikan Indonesia. Itu 2019 tidak salah antara Terus rekonsiliasi. Projo dan Prabowo, Projo gitu. Kalau menurut saya, itu kan dari mana akar masalahnya? Itu dari pemahaman berpolitik. Kalau pandangan saya pribadi, jadi politik itu adalah bagian dari fikih. Hanya di fikih ada politik siasat. Nah kemudian di saat ini ada memang segolongan bahwa siasat ini atau politik ini dimasukkan kepada pan atau bidang tauhid, sehingga kalau beda politik itu karena ya beda ideologi, sehingga ada sebagian orang jika tidak memilih A hukumnya kafir, ada seperti itu banyak, sehingga itu akan menjadi permasalahan di masyarakat. Ada kaderisasi kampret itu mungkin. Nah kalau saya berpandangan bahwa politik itu adalah fikih. Artinya kalau berbeda, ya tidak apa-apa, sehingga tidak akan ada istilah kadrun dan kampret. Mungkin ada istilah itu karena tadi si politik yang mau dimasukkan ke fikih dan si politik yang dimasukkan pada tauhid, sehingga beda politik lah beda akidah. Kan yang kadrun itu identik dengan Islam radikal, intoleran. Dari kaca laptop. Ya berarti salah satu solusinya dari saya kan sudah ada solusi. Ya pahamkan bahwa politik adalah siasatnya lah bagian dari fikih, bukan perbedaan yang yang fundamental gitu ya. Kita insyaallah kemudian kami disiplin masuk ke atas. Ilmu berartinya. Sawit. Terima kasih pada Pak Diki, Bu Rona sudah menyampaikan tambahan informasi. Selanjutnya Bapak Asep akan menyampaikan. Ya, terima kasih. Kalau dengan kaitan pemikiran, karena kalau kita lihat ini yang menjadi inti permasalahan adalah bagaimana peradaban Islam. Dan kalau melihat dari surah At-Taubah ayat 97 bukan dimunculkan nama tempatnya dan sekaligus kondisi masyarakatnya
Allahu asyhadu bahwa dipangkok. Nah, yang menjadi inti yang harus kita jangan lupakan itu dari kondisi orang Arab yang sangat kufur dan sangat nifaq. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad sehingga lahir peradaban yang luar biasa. Sehingga endingnya itu rahmatan ke alam. Karena kalau tadi ada kurun masa Mekah, itu kan sampai metodologinya juga jelas kan. Basyiru wala munafiru. Nah itu satu gambaran juga ya dalam Sahih Bukhari. Yasiru wala muasiru. Nah ini yang menjadi salah satu kemarin memang kita tidak boleh melupakan hal-hal tersebut. Adapun pergolakan dan muncul berbagai asumsi kaitan-kaitan tadi dengan tentang kampret, maka itu bisa disederhanakan bahwa sejarah itu milik penguasa. Itu ya kata kunci. Sejarah itu milik penguasa. Bisa saja konsep Islam yang kita menjadi salah. Terjawab betul. Terjawab. Sejarah itu kan substansinya kayaknya itu. Karena kalau dilihat dari ayat 97 dari At-Taubah itu menggambarkan keadaan orang Arab. Namun ada potensi yang luar biasa di sana gitu kan. Ada sebagian mereka itu yang memang berkorban untuk kebenaran, juga ada yang ketika mengorbankan sesuatu untuk kepentingan sendiri, untuk ambisi kelompok tertentu. Gitu. Namun di ayat berikutnya juga terus masih banyak gitu kan. Gambaran-gambaran sampai di ayat berikutnya itu menggambarkan ada sabikuna awal ini sebagai sosok atau sebagai satu gambaran masyarakat yang sukses ya. Sabikuna awalun yang diambil peradaban Nabi Muhammad SAW. Nah berarti kalau melihat dari gambaran tadi sepakat dengan teman-teman tadi bahwa intinya tugas kita ini kita tidak terjebak, itu mah sebagai apa ya, satu masukan, satu dorongan bagi kita bagaimana kita lebih bijak lagi. Dan dengan tadi itulah sidik, patona, sidik, aman, arek, patona. Berarti kita ini sebagai sosok-sosok yang akan melakukan perubahan-perubahan dengan bermental tadi ya. Jadi jujur, benar, gitu kan, amanah, tabrik, patona. Dan patona ini berarti kita ada di pasca sarjana ini sebagai alam dari patona itu gitu. Jadi dia menjadikan bekal kita. Sehingga apapun nanti yang muncul pemikiran mereka ya, kalau di masa Nabi Musa alaihissalam ahli sihir membuatkan praktek sihirnya, jadi segala jadi ular. Nah, berarti bagaimana kita menjadi ular yang besar sehingga ular-ular itu dimakan. Gitu. Mungkin itulah salah satu ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan satu ketegasan dan nampak dari gaya bahasa tubuh Bapak Ajit. Sepertinya itu jawaban yang mantap. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan jelas menambah satu ilmu yang luar biasa ya tentang bagaimana istilah-istilah itu berkembang di Indonesia kaitannya dengan pendidikan perpolitikan ya. Dikaitkan juga dengan kondisi kita pra-Islam dan ketika Rasulullah SAW datang ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang At-Taubah ayat 97 bahwa al-arabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim. Yaitu menjadi dasar yang sangat kuat bahwa dalam Al-Quran sudah dijelaskan orang Arab Badui itu terkenal lebih kuat kekufurannya, lebih kuat kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulullah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Banyak dengan turunnya Rasulullah SAW ini menjadi jawaban yang kuat bahwa hal-hal yang dianggap bodoh tersebut terjawab sudah melalui tadi kepemimpinan sosok pimpinan yang sidik amanah fatona itu sangat dibutuhkan untuk menengahi
bangsa kita kaitan dengan hadrun dan kampret sudah tidak akan ada lagi. Kita akan bisa memberi mana dan masalah dengan kriteria yang tepat. Baik, kami simpulkan saja ya Pak Yoga. Oke, mau sama Pak Yoga atau sama Bunda? Ada? Oh, sama aja. Berdasarkan konsep pemikiran dan peradaban Islam dan pada periode Mekah ataupun Madinah, maka disimpulkan bahwa pemikiran dan peradaban Islam itu berjalan secara bertahap dan mengalami perubahan yang lebih baik. Ya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat tadi terjadinya kegelapan, ya masa kegelapan atau kebodohan. Walaupun kebodohan itu tidak diartikan berarti tidak bisa menulis membaca, ya Pak tadi disampaikan. Hingga akhirnya datang konsep ketauhidan yang tadi disampaikan, ketauhidan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas akan mengubah akhlak masyarakat menjadi lebih baik serta tidak menjadikan berhala sebagai Tuhan di antaranya. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam seperti pada sistem politik, ekonomi maupun sosial dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu saja yang bisa kami simpulkan. Ibu dosen yang kami hormati, mohon untuk lebih diarahkan lagi dan kami mohon maaf atas keterbatasan baik pengetahuan ataupun bahasa yang kami gunakan, mengingat rekan-rekan kami itu di pasca bukanlah siswa tetapi mahasiswanya. Mohon maaf sekali lagi dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pada ibu ya. Selesai itulah ya. Saya ya ini yang pertama ya perdana, tapi luar biasa apa yang dipertanyakan ya oleh Pak Haji tentang pemikiran negatif terkait dengan apa tadi hadrun dan sekarang masih ada Terus ada tapi nggak apa stay ke belakang ya, nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran dan juga menambah wawasan. Tetap untuk maju ke depan itu tidak terlepas dari sejarah ya, seperti itu. Langsung menanggapi saja dulu ya. Tadi sepakat semuanya karena politik ya. Tapi kita kan sudah belajar ini ya kemarin tentang berpikir ya. Kan berpikir itu ada berbagai jenis ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Farabi, ada berpikir berpikir kecil, berpikir sedang, berpikir besar ya. Berpikir kecil itu hanya berbicara tentang siapa? Ya. Berarti orang siapa? Itu lebih ke gosipisme. Gosipisme menggosip. Terus berpikir sedang itu lebih pertanyaannya ke ada apa? Berarti apa? Kejadian atau apa ya? Tragedi ya atau apalah yang terkait dengan kira-kira pertanyaan ada apa gitu lah ya. Tsunami misalkan gitu lah, tsunami. Nah itu yang terakhir itu berpikir besar. Kalau berpikir besar itu kita memuat berbagai tanggapan dari mulai latar belakang sampai rumusan masalahnya, identifikasi masalahnya, sampai terakhir kesimpulan lah ya, itu adalah berpikir besar. Tambah lagi dengan ada pembagian berpikir dari apa kita berikut iman. Apa itu Torikul apa? Torikul apa tadi? Kemarin kata Nengronata Torikul sama Torikul ini ya. Hebat itu kalau ada itu. Nah itu terkait dengan memang berpikir kan. Ada berpikir, berpikir mendalam, berpikir cemerlang.
Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman atau memberikan jawaban supaya, jadi tidak lagi berpikir kecil, tidak lagi berpikir sedang, tapi langsung berpikir besar dan berpikir cemerlang. Nah, berarti pertama, ya, sebenarnya akar permasalahannya di mana? Gitu. Ya, akar permasalahannya di mana? Bisa timbul bahasa cebong, bisa timbul bahasa kampret, ya, seperti itu. Akar permasalahannya itu harus kita kaji dulu, digali. Tidak bisa langsung politik. Ya, menurutku tidak bisa seperti itu. Nah, bisa jadi, itu yang melatar belakangnya itu karena mungkin pengetahuannya yang kurang, bisa jauh dulu ya. Atau bisa jadi apa? Coba kira-kira selain pengetahuan kurang, pengalamannya juga misalkan kurang. Apa lagi? Mental yang tidak menerima orang lain. Nah, bisa seperti itu. Banyak sekali alasannya yang melatar belakang. Berpikirnya eksklusif. Kita pikirnya ya eksklusif, ya tidak inklusif. Apa bedanya eksklusif dengan inklusif? Kemarin sama. Kemarin sudah kan? Ya, berpikir inklusif dan Untuk tidak menerima dari luar. nah itu kalau eksklusif itu Fanatisme. tidak menerima dari luar. Ada lagi stereotip. Mencap pelabelan, ya, pelabelan seseorang. Tapi pelabelan pun itu dari mana? Yang latar belakang apa? Apakah cebong? Bentuknya seperti apa cebong? Burung ya, burung. Bisa jadi karena itu, itulah ya. Nah, jadi harus dilihat dari berbagai aspek. Tadi kalau misalkan yang dikatakan kan ini ada yang pro, ada yang kontra ke salah satu paslon. paslon. Atau gini kan presiden calon kedua gitu ya kalau Hari berpikir tamunya. tentang politik. Tadi yang sesuai dengan pemerintah adalah dikatakan cebong, yang tidak sesuai dengan pemerintah. Itu dari mana itu? Kenapa bisa menyebutkan ini tidak sesuai dengan pemerintah, ini tidak sesuai dengan pemerintah? Sensibu tuh. Nah, Maksud dari banget. mana? Dari sisi mana melihatnya? Dakwih karena tokoh. Iya. Kan kejeliknya kan Kalau jami. tokoh ngomongin sebat sensitif karena tokoh harus seperti itu. Ya. Tapi daya mah forum diskusi benernya. Daya mah keluarga. Iya. Jadi berpikir kecil. Habib kayak tertentu. Iya. Kayak babi video ini gitu tuh kakak kowe. Apa itu kayak berpikir. Bawaslu. Itu teh baru berpikir. Bulan. Ini apa bisa debat di sini Pak? Teman anu Pak itu teh apa judi ieu mah. Imam mesir panasan. Iya, tapi Kami di payung tosukan ieu mah biasa dilaanan. Nyet mending nyekeun ieu dibuka apa itu. Itu di hektar mah ceroblok itu. 310 10 sesuai sama gue.
Ya, kita lanjut ya. Jadi kalau ada ganti berarti yang jauh yang ke depan. Nah itu kan tadi bisa saja kurang sedikit lah ya. Nah, bisa juga karena pengalaman pribadi, begitulah ya, itu secara umum dulu. Dan juga bisa jadi adanya propaganda atau informasi yang salah, begitulah ya. Nah, bisa jadi karena politik, begitulah ya. Politik karena apa? Tadi kan pelabelan kampret dan kadung itu ya. Nah itu biasanya untuk menyerang lawan politik. Tapi kalau dikaitkan dengan lebih spesifikasi ke Islam, bisa saja tidak tahu sebenarnya Islam itu sebenarnya sejarahnya. Itu yang tidak tahu. Kalau yang misalkan menyebutkan bahwa atau melabelkan Islam itu yang negatif ya, itu karena pemahaman agamanya tidak tahu sejarahnya seperti apa ya, sejarah Islamnya, dan Mu'aqqamah tentunya tidak akan mengucapkan seperti itu. Yakin Bapak Ibu semua karena ini tadi kata Ibu ya, maha gitu ya, dua maha ya, nanti 3 maha itu setelah 3 ya. Jadi ada 3 maha, betul, maha itu kan paling tinggi ya, ini mahasiswa dari maha yang mahasiswa gitu ya, seperti itu diantaranya. Itu yang tujuannya untuk memperparah apa? Situasi, jadi memanas gara-gara ada bahasa itu ya. Nah kita selaku umat Islam harus bagaimana? Ya, lebih bagaimana kita ini sebagai menanggapinya hal seperti itu harus bagaimana? Yang menyebutkan Islam itu ya radikalisme. Apa arti radikal? Keras. Pemahaman radikal itu keras. Berpikir secara mendalam ke akarnya. Berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya itu radikal. Padahal bagus Bu ya. Bagus sebenarnya. Tapi kenapa? Jadi kalau saya jelek. Nah, Jadi keras kesannya. Radikalisme itu beda lagi. ya, Beda lagi dengan fanatisme. padahal kan mahasiswa itu harus berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu salah satu bagian dari radikalisme itu. Tapi kenapa disebut radikal? Aku jadi nggak enak gitu ya. Padahal kalau melihat definisinya itu pemikiran yang mendalam. Justru berpikir cemerlang itu pemikirannya mendalam. Itu. Kamu jadi nggak mau apa Dengan kata radikal. Nah, berarti apa yang perlu kita butuhkan? Pertama, Peningkatan wawasan. Peningkatan wawasan, berdialog dengan orang-orang berpengetahuan yang SDM-nya berkualitas, begitulah ya, para pakar. Dan paling termakan isu. Nah, tidak akan termakan isu. Ayeuna mau disebutkan siapa itu yang disebutkan malaikat? Kalau orang menyebutkan malaikat ke jelema Islam dicampur buat atau Islam lainnya gitulah ya. Kasih tahu ya, kasih tahu. Ini sudah datangnya malaikat. Subhanallah, itu kan malaikat itu suci gitulah ya. Kenapa disandingkan dengan seseorang yang masih dipertanyakan keislamannya itulah ya? Benar, Islam lain atau teh gitulah ya. Tapi Bapak Ibu kalau yang terus berpolitik terus mengkaji perpolitikan di Indonesia terutama pasti akan paham siapa yang katakan malaikat atau malaikat. Ya, seenaknya itu dikatakan malaikat. Siapa? Nah, itu katanya kecil sudah nggak bisa Tanya-tanya. saya dulu dari sini. Lalu apa? Harus menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax. Nah itu solusinya. Patabayun. Jadi dulu tabayun itulah. Terus apa lagi? Selain itu, karena Bapak Ibu semua harus belajar teknologi, bagaimana belajar di masa
sekarang zaman sekarang, walaupun ini masih generasi Z ya, masih generasi Z, generasi Z ya. Kalau di Malaysia Z ya, apa bahasanya SP jadi Z ya, kebanyakannya seperti itu. Dan bagaimana caranya untuk mencari solusi bersama-sama, duduk bersama, sila bersama, sampaikan pengetahuan masing-masing, nanti juga ada solusi yang benar, yang bakal adalah solusi menyatu itulah ya semua, seperti itulah ya. Ada kumaha sikap orang gitu ya, sikap kita supaya tetap ya moderasi beragama, saling menghargai sesama agama lain, toleransi antar, bukan toleransi itu bukan hanya antar beragama, tapi toleransi ilmiah, toleransi pribadi individual itu juga harus toleransi. Seperti apa? Menghargai pendapat, luar biasa Bu Ana gitu lah ya. Dan ini ditambahkan dengan orang-orang yang luar biasa lagi gitu lah ya. Ini luar biasa semua. Coba kalau dijadikan buku, nah ini ya luar biasa ilmu-ilmu dari Bapak Ibu semua. Ternyata gitu lah ya. Padahal diam-diam, tapi diam-diam bukan diam-diam menjedok gitu. Diam betul-betul berisi gitu lah ya, betul-betul berisi gitu ya. Ini luar biasa itu. Nah ini mungkin terus harus kita itu berpikir rasional sesuai dengan fakta, real data yang akurat begitu lah ya. Jangan sampai itulah ya saling memberikan sesama. Dan kita pun harus tadi pendidikan yang khusus terbuka ya, bersifat terbuka, besok menerima. Kadang-kadang kan ada yang tertutup merasa paling benar. Nah itu yang salah. Langsung ya, ya. merasa paling benar ya. Langsung. Nah itu apa Pak? Langsung. Nah itu gitu. Asubiah. Ada fanatik yang tinggi gitu ya, fanatik yang terlalu tinggi. Pokok nama anu terkunut, kan benar. Misalkan seperti itu. Pokoknya kunut benar ya. Itu terjadi ada perpecahan antar Suku. Halodo itu mah halodo. ada suku yang nah pasti perpecahan antara suku yang berombe akan menang itu berombe dan sama-sama bawa ke berombe kan Ini berombe Istri siapa supaya benar? Apa bekerja sambil itu manfaatnya besar. Ketika gatal punggung bisa orang digaruk, nah istriku tolong penggaruk ke sini gitu. Pas digaruk kan bu, semua Allah ciptakan itu ada manfaat. Harusnya ada pemajikan dan harus. Wios nabihan Bu. Ya, harus Iya, saling tadi. menghargai. Silakan Pak. yang tuh mohon maaf. Iya tadi Pak. Ayo ngiriman hebat apa teh? Nah, ingin berpikir cepat. Sederhana pinten saperosno tadi ku Pak Jasa didugikeun. Itu teh cita-cita obsesi anu milik orang sadayana pamimpin anu syarat-syarat nu tadi teh dugi. Mung painten realitanya asa susah. Tah ningal kasesah eta teh abdi masuk males, supados teu males, rupina mending sadar diri we ayeuna mah. Jadi pamimpin anu janten saha wae eta teh representasi di masyarakat. Pamimpin saperos itu urang wae bae ente nu kieu. Da moal mungkin pamimpin singa rakyatna beurit. Nya painten pamimpin anu janten teh sekualitas kita lah painten gitu. Penten kurang kadinya we introspeksi. Da upami dipasang hoyong pamimpin kieu ke capek. Tidak sesuai dengan idola. Nah, itu kan. Kalau capek berharap orang lain yang berubah teh mending mikir mau urang we. Kita saja Jadi vertigo. Kalau akhirnya sudah kita terima apa adanya. mungkin itu pilihan masyarakat yang penting. Nah, ada masyarakat kisah pertus gitu pengen kualitasnya di kadinya. Kumaha kurang jadi pemimpin eta ikutin we. Nyari kumaha deui. Urang tersisihkan, termarginalisasi. Enak kan? Lebih enggak enak kalau termarginalisasi. Kumaha cenah lolobana anu
liur misalnya gitu. Ya teteh sok suci asapang bener nah. Dan ada senang liur, cek saha deui liur teh. Keburangnya. Apa kan mendalami hati jelema sebenarnya? Nah, karena coba lihat pendidikan di berapa persen pendidikan S1 di Indonesia yang S1 ke atas berapa persen? Hanya berapa persen coba? Berapa persen? Mohon sakit tuh tah. Berapa persen? Pantes we. Coba pantes we gitulah ya. Pantes we nama ya tua ya. Singa batuk, singa kan? Salatu, salah, paling ya sudah. Nah itu, nah pokoknya kita itu ya intinya kita harus berhati-hati dari berbicara, bersikap, berpikir, memberikan statement salah. Dipikir sebar kali. Ibu itu sih di video tapi wah biar bisa diikutin. Video siapa? Kami bangkit langsung. Kemana mereka nawat iya. Nah seperti itulah ya di antaranya. Itulah ya itu pembahasan ini. Kita kembali sudah lah ya. Itu Bu, sebenarnya sudah tercover ya semua. Cuma ini ya tahun berapa sekarang? 2020. Nah ini jadi begini, kalau melihat kakak tingkat itulah ya hasil kakak tingkat, tapi bukan lima kalau karena teringat karena tahun ya. Misalkan di tahun ini teh ada tingkat-tingkat, cobalah direvisi lagi tahunnya, sing hati-hati lah ya. Tahunnya dibaca ini memang tidak relevan. Ini bisa tentang itu. Kami ya kesalahan udah kan itu rasa kadang-kadang merasa bener kayak membuktikan tahun masuk kita mah. Sebenarnya waktu masih panjang dari istilah tadi ya peradaban itu kan tadi Ibu menjelaskan sebagaimana dalam buku sejarah pemikiran dan peradaban Islamnya yang dikarang oleh Muhammad Al-Bukhari. Nah itu jadi sebenarnya peradaban itu berasal dari kata apa adab ya. Adab itu di bahasa Jawa, adab kesopanan, hormat menghormati, gitulah ya, budi bahasa, etika itu dan lain-lain. Aduh sebenarnya ada ya, nanti Bu ada masukan inilah ada faktor ya yang menjadi berdirinya sebuah peradaban itulah ya. Nah itu ada tonggaknya. Nah itu seperti apa sistem pemerintahannya itu tidak filter ini, lalu sistem ekonominya dan sistem teknologinya. Dan tadi masukan ini luar biasa dari Pak Asep, masukan ini ayat Al-Quran. Nah ini ya Al-Quran. Nah ini seperti surat Al-Fajr juga itulah ya ayat 6 dan 7 ini tentang keberadaan Arab terdahulu gitu kan ya. Nah ini harusnya harus ada kan ibu udah ayat. Nah ini ibu tidak disitasi ya. Ibu kayaknya ini benar-benar dari kakak tingkat. Ya Bu, ya kalau ini enggak ya sudah ya. Ibu tidak akan terus menghujat di sini. Dan juga ditambahkan lagi dari beberapa kategori kehidupan yang dimiliki masyarakat Arab ya. Setelah ini Islam, pra-Islam, sebelum Islam, pra-Islam, setelah Nabi Muhammad bukan, tapi menyembah batu, kepercayaan roh gitu ya. Nah itu fetivisme ya, fetivisme gitu. Apa itu? Terus animisme, dinamisme, totemisme. Udah belajar totem ya, totemisme. Itu apa totem? Belajar sama di kekuatan gitu. Ya itu
binatang ya, binatang burung seperti burung dan lain sebagainya. Lalu ada ekstradianisme ya, ekstratrianisme itu kepercayaan pada 3 serangkai langit, matahari dan bulan gitu ya. Nah mungkin itu saja karena berhubung waktunya juga sudah melebihi batas, mohon maaf ya dulu dan sebesar-besarnya itulah fitri ya. Tentu saja kita tutup dengan bacaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sebelum dibuatkan buku ya, itu tambahan-tambahannya harus dibuat. Al-Quran surat Al-Lail Bu belum disampaikan, kemudian Al-Hijr, kemudian yang dalam bahasa dari Pak. Ya itu semua yang masuk. Ibu yang itu kan belum di cover, belum di apa buat catatan sendiri. Insyaallah diperbaiki ya Bu. Ya tuh bunyinya kita kasih tanda ya, nanti harus pakai halaman. Siap. Sami nusani saja gitu. Upami ya Bu, kelompok Nusanis. Biasa Di kepogen nih, di kepogen tapi terus kepala saya masih tercecer nih. Wah. Kita masih ayah. Kampusan Nabi. Nah, upami itu sadayana, kita ayah mau tercecer sedikit tanya. Aku sampai gue cenah aku masih mau Oh berarti sempurna seproskinya kayak daftar hadir daftar isin pada itu. Panali kamari mah babu. Iya, sekarang ada di kami file-file itu. Bon ieu mah sami eta sempurna aya kata pengantar hari itu. Ya. Kalau yang ibu instruksikan tidak Itu usah makan ada, bab ya, nya. hanya bab saja Bu. Nah gitu nanti. Abdi dia jualan harga sampai bab dan juga ya. oh bahasa guna ya. Tidak usah ada kata pengantar, tidak usah ada. Ah gitu Pak Haji tuh. Udah pengantar sampai pengantar nama. Kedah kayak di awal baca keseluruhan. Di awal. Nah gimana Cik? Cik kesepakatan mau di print atau enggak suka gini ya? Ya Bu, waktu Ibu aman dibayar dikumpulkan tanggal 9. Ayo. 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 Kempalkan di ditu jantan sabuku ke sabeundeu. Sebab ini kan ketika diskusi kadang ada lagi kan masukan-masukan ya. Biasa ditampilkeun nya keteh. Ya, seperti Haji, ya sudah lah, filenya ada, file kasihan biar tidak double, ya biar tidak doublenya fotokopi. Tapi ini sebagai pegangan, ketika presentasi harus dipegang, ya. Bu, gini aja baik belajar filenya, untuk sementara file awal ini semuanya. Nanti Kayak perbaikan. kasih tanggapan, perbaikan itu hasil perbaikan kembalikan, perbaikan begitu ya. Aduh, ya bisa dia mama dia Berkah kurang masa. jazakumullah semua ada di sana. Saya Keresek. keresek nah gitu. Aduh, Pak Fikri ge mau kau Pak Fikri. Tapi asa oh, mun akan bilangan ke asa ngambilin cik itu. Mana kata ibu we ngambilin cik. Berbagi peran. Diulangi lagi ya. Filenya itu kan sama Bunda udah keterima sebagian besar.